berdebat dengan perempuan. Apalagi yang setua itu, tidak akan ada gunanya. Dengan berat hati, ia mengikuti langkah perempuan itu yang mulai menaiki tangga. Suara langkahnya menggema di sepanjang koridor, menambah rasa sunyi yang menyesakan. Tiba-tiba, ponsel Hasan berderi. Ia merogoh kantongnya dan melihat nama ibunya di layar. Ibu jalan saja duluan. Bu, saya angkat telepon dulu. Ucap Hasan terburu-buru. Ibu Lasmi, nama perempuan itu, tidak bereaksi. Ia terus melangkah, naik semakin tinggi ke lantai 2 yang kini terselimuti kegelapan. Hasan memandangi punggungnya yang perlahan-lahan menghilang di ujung tangga, seolah ditelan oleh bayangan hitam. Hasan mengangkat telepon. Assalamualaikum. Bu, ada apa? Waalaikumsalam. Nak, kamu sudah dapat kos-kosan? Bagaimana tempatnya? Hasan menarik napas panjang, berusaha meredakan ketegangan. Alhamdulillah sudah. Bu, tempatnya murah. Cukup bagus. Kayaknya aku bakal tinggal di sini. Dekat juga sama tempat kerja. Ibunya, Sri, merespon dengan nada lembut tapi khawatir. Alhamdulillah kalau sudah dapat. Nah, tapi hati-hati ya. Kos-kosan murah di tengah kota itu kadang mencurigakan. Kamu harus bisa jaga diri. Hasan tersenyum tipis, meski rasa dingin dari punggungnya belum hilang. Tenang saja. Bu, aku baik-baik saja kok. Setelah mengucap salam, ia menutup telepon. Ia menghela napas, tapi saat menoleh ke arah tangga, kegelapan yang pekat menyambutnya. Ibu Lasmi sudah tidak terlihat, dan lantai 2 tampak seperti jurang tak berdasar. Hasan merasakan udara di sekitarnya semakin berat, mencekik. Dadanya berdebar keras. Tidak ada suara, hanya kesunyian yang begitu dingin, seperti sedang menantinya di atas sana. Hasan memberanikan diri untuk menaiki tangga kayu yang sudah usang, meski dalam hati dia merasa cemas. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan berpikir bahwa di atas sudah ada Bu Lasmi. Namun, setiap langkah yang ia ambil membuat lantai kayu itu berderit keras, seolah memperingatkan. Suara langkah kakinya memantul di dinding kosong, menambah suasana mencekam yang semakin nyata. Bu Lasmi. Hasan berteriak, suaranya menggema. Tak ada jawaban. Hasan melanjutkan langkahnya, terus mendaki tangga yang terasa semakin tinggi, seperti tak berujung. Hingga akhirnya, ia sampai di lantai 2. Di ujung koridor, ada satu kamar yang pintunya terbuka, sedikit cahaya remang-remang terlihat dari dalamnya. Berbeda dengan kamar-kamar lainnya yang gelap gulita. Hasan melangkah pelan mendekati kamar itu. Ketika sampai di ambang pintu, ia melihat Bu Lasmi duduk di dalam, menghadap cermin tua yang buram. Wajahnya terpantul samar di cermin, tampak diam tanpa ekspresi. Hasan merasa ada yang aneh, tapi sebelum ia sempat bertanya, Bu Lasmi berbicara tanpa menoleh. Ini kamar kamu. Hasan memandangi kamar itu. Meski sedikit usang, fasilitasnya lengkap, ada ranjang, kamar mandi dalam, lemari, meja belajar, bahkan kipas angin. Harganya pasti jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, Bu Lasmi menambahkan, 250.000. Kamu bisa langsung menempati kos-kosan ini. Hasan terperanjat mendengar harga itu. Hanya 250.000. Untuk fasilitas selengkap ini di tengah kota, rasanya tak masuk akal. Baik, Bu. Jawab Hasan cepat. Saya akan bayar untuk 6 bulan ke depan. Hasan mulai merogoh tasnya untuk mengambil dompet. Namun, ketika tangannya menyentuh dompet, matanya menangkap sesuatu yang aneh di langit-langit dekat kamar mandi. Sebuah tali, melingkar seperti jerat, menggantung dari langit-langit. Bu, Hasan bertanya dengan suara ragu. Itu tali apa? Bu Lasmi tetap memandang cermin. Wajahnya tak bergerak sedikit pun. Hasan berdiri kaku di depan Ibu Lasmi. Tangannya masih menggenggam uang kontrakan untuk 6 bulan ke depan.
sudah siap menyerahkan uang itu, tetapi tiba-tiba rasa ragu menyeruak ketika mendengar ucapan Ibu Lasmi yang dingin.